Halo semuanya, balik lagi sama gue Lukman Hidayat di video tutorial Blender Game Engine. Oke, di video kali ini gue bakalan bikin satu tutorial kayak untuk pergerakan dari si ini ya, dari si karakternya. Jadi mungkin teman-teman pernah mainin satu game yang khususnya untuk game apa namanya third person. Nah, jadi kalau misalkan kita apa namanya kayak mouse-nya itu kita arahkan ke tertentu gitu kan, si kepalanya ini bakalan ngikutin si mouse-nya itu kayak gini. Nah di sini gue udah ada contoh, di sini gue modeling ini, modeling karakter yang biasa aja ya, gue modeling yang apa namanya low poly, sama gue kasih animasi biasa aja, ini cuma kayak idle doang. Oke, di sini kalau kita lihat, kita coba play dulu aja. Nah di sini kita lihat, jadi di situ ada animasinya yang idle-nya, tetap jalan. Nah, kemudian yang kepalanya juga dia jalan juga, tapi ngikuti dari gerakan si mouse-nya ini. Ini yang apa namanya kotak ini nih, yang goyang-goyang ini itu adalah gerakan dari mouse gue nih. Ya, kayak gitu. Coba play kayak gini ya. Kayak gitu. Jadi ada satu bagian badan ya, tergantung misalkan teman-teman misalkan mau yang mana. Biasakan di kalau kepala itu kan, kalau enggak di kepala ya di badan kayak gitu, biasanya di situ ya. Nah di sini pun sama kayak gitu. Nah kali ini kita akan coba bikin kayak gitu ya. Jadi di sini untuk filenya teman-teman bisa langsung download aja di deskripsi yang ada di bawah di video ini ya. Jadi teman-teman bisa download aja, tapi download mentahan ini aja tanpa nanti ada iniannya. Oke. Oke, kita langsung aja, kita akan hapus dulu ya, ini kita hapus dulu aja. Oke. Nah, kita udah punya ini. Kalau misalkan kita play kayak gini, dia cuma ngeplay animasinya aja nih. Ini kayak gini. Nah, ini adalah animasi dari si karakternya ini. Ya, tanpa menggunakan yang mouse itu tadi. Oke. Nah, pertama kita akan bikin controllernya dulu. Kita Ctrl S, kemudian cursor selected, tambahkan cube atau terserah teman-teman mau apa aja, juga terserah. Gua biasanya terbiasa dengan cube aja yang gampang. Oke. Nah kemudian ini adalah untuk controller dari si mouse-nya ya, jadi untuk gerakannya lah, untuk gerakan dari si mouse-nya. Kemudian gua akan duplicate, fisiknya kita no collision dulu sini kayak gitu. Oke, nah sekarang gini, jadi yang akan kita lakukan adalah pertama, gimana caranya supaya satu bagian bone aja, ini kan udah ada bone-nya di sini, udah ada armaturnya. Nah, gimana caranya supaya dia cuma bone tertentu yang mengikuti gerakan dari si kotaknya ini. Oke, pertama kita akan seleksi dari si tulangnya ini, si armaturnya ini. Ya, kemudian kita ke pose mode. Ya, di sini udah ada nih, kita hapus dulu deh. Oke, kita coba hapus dulu nih yang tadi ya. Oke, nah caranya gimana? Misalkan supaya yang si kepala ini ngikuti dari si apa namanya nih, si controllernya ini ya. Ini kita kasih aja di sini namanya misalkan apa ya? Controller kepala gitu ya. Nah, ini adalah subcontroller kepala. Ya, kayak gitu. Oke. Atau mungkin namanya track axis ya. Track aja lah, track kepala kayak gitu ya. Oke, kita pertama seleksi dulu dari si bone-nya. Terus jangan lupa di pose mode ya. Nah, kemudian kita akan seleksi bagian mana yang akan kita gunakan. Ya misalkan untuk kepala berarti kan kita bisa pilih bone yang kepala, atau misalkan cuma badan kayak gitu kan. Terserah kayak gitu. Nah, misalkan kita akan ngegerakin kepalanya aja. Ya, di sini kita akan ke constraint dulu di sini. Nah, kita akan pilih track to di sini. Kita gedein. Ya. Nah, untuk track to ini di sini kan udah ada ya, targetnya yang mana. Ya, di sini targetnya yang mana. Nah, untuk target dari si kepala ini, ya, kita akan membuat targetnya itu adalah ini.
Ya, ini adalah track yang kepala ini. Target dari si ini. Jadi dia nanti akan terus melihat ke si arah si yang targetnya ini ya. Kayak gitu. Oke, kita seleksi yang ini. Di sini ada target ya. Di sini ada pick tool. Kita langsung klik aja. Nah, kita langsung arahkan ke si tracknya ini. Nah, oke, kita udah lihat di sini dia posisinya kayak gini ya. Ini defaultnya. Kita akan coba cari posisi atau angle mana yang ngepas kayak gitu. Di sininya ini kalau Z. Nah, kalau misalkan merah kayak gini artinya dia tidak bisa dipasangkan ya. Kita harus mencari angle yang lain kayak gitu. Nah, berarti kalau misalkan di sini nggak ada yang bener ya, kayak gini kan di sini nggak ada yang bener nih. Nah, kita bisa cari yang up-nya di sini. Oke, kita cari yang up-nya. Ini kan kalau yang X kan begini. Pokoknya sebener mungkin lah posisinya. Kalaupun misalkan dia posisinya bener tapi kalau ini masih merah, itu jangan, berarti nggak bisa. Kayak gitu. Kita coba cari. Nah, ini dia, yang Z ya. Kita di up-nya ini yang Z, artinya posisinya itu yang di Z, ya, yang diambilnya. Kemudian, yang Y-nya, yang up-nya. Kemudian yang Z-nya adalah untuk yang tracking-nya. Kita kalau gerakin ini, lihat, dia akan ngikutin gerakan dari si targetnya ini ya. Kayak gitu. Jadi kemanapun si targetnya gerak, ya dia akan ngikutin. Kayak gitu. Oke, nah kita udah dapet ya. Kita udah dapet untuk gerakan dari si kepala ini. Kita taruh aja di sini biar dia lurus. Nah, oke. Kemudian di sini ada satu lagi ya, di sini untuk controllernya. Nah, controllernya ini adalah untuk controller dari si mouse-nya itu sendiri. Ya, jadi si mouse-nya ini pergerakan poin dari si mouse-nya itu lah. Oke, kita akan tambahkan di sini mouse. Kemudian movement. Kemudian di sini mouse lagi. Kemudian di sini ada look. Kita sambungkan dulu. Nah, kalau misalkan kita play kayak gini, kita akan lihat pergerakan dari si ininya nih ya, si controllernya. Kita akan lihat dia gerak ke semua arah kayak gini ya, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian yang si tracknya ini kita akan parentkan dengan si controllernya ini. Jadi otomatis si ini akan mengikuti gerakan dari si controllernya ini. Ya, jadi kemanapun dia gerak, dia akan mengikuti pergerakan dari si ini. Ya, kemudian kan tadi kita sudah membuat si ini tracking ke sini. Otomatis kalau misalkan ini gerak mengikuti ini, otomatis si kepala juga akan mengikuti pergerakan dari si ini. Si controller ini. Yang mana controller ini adalah mouse-nya kita. Oke, kita coba. Kita seleksi yang ini dulu. Kemudian shift. Kemudian Ctrl P, kemudian object. Kayak gini, ya. Oke, kita akan coba play. Kita akan coba play dan lihat gerakannya si kepalanya udah bisa gerak. Kayak gitu ya. Si kepalanya udah bisa gerak, tapi gerakannya ini masih unlimited ya. Dia bisa ke belakang kayak gini. Kan serem ya jadinya. Maksudnya bisa kayak gini gitu kan. Oke. Kayak gitu ya. Oke, nah berarti untuk controllernya dan trackingnya sudah berhasil. Nah, terus gimana sekarang untuk membatasi gerakan dari si ininya? Jadi biar nggak bisa kayak gini ya. Ini kan kayak ngeri juga nih, horror juga kalau gini. Oke, nah caranya di sini di controllernya sini itu ada namanya min max untuk y axis dan di z axis sama x axis. Ya, kalau misalkan di z axis artinya pergerakan dia dari hanya kanan ke kiri aja. Ya, jadi pergerakan dia itu hanya kanan ke kiri. Karena di sini rotasi, berarti rotasi kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Sedangkan yang y axis artinya pergerakan dari atas ke bawah. Ya. Jadi pergerakan dia dari atas ke bawah itu minimumnya, maksimumnya sama kayak gitu. Oke, kita akan atur di sini. Misalkan minimumnya kita coba di 21. Nah, yang Z artinya dia kanan kiri. Ya, ingat kalau Z itu kanan kiri, aksis itu atas bawah atau bawah ke atas. Kita coba play. Nah, ini kan mentoknya segini nih. Tek tek nih di sini nih. Ini mouse-nya ini juga udah nggak bisa. Ya, artinya dia minimumnya itu segini. Ya, kita bisa tambahin lagi. Jadi semakin banyak minusnya di sini, berarti semakin
semakin jangkauan dia melihat pun tuh semakin luas kayak gitu. Kayak gini. Oke, tambahin lagi deh. 50 mungkin kurang. Nah, oke lah, segini lah ya. 77 derajat. Oke. Nah, kemudian yang sebelah kanannya ini kan dia masih unlimited nih. Nah, dia sama di sini. Ya, minus 77 juga. Oh, sorry. Maksudnya di 77. Jadi di sini ada minusnya, ada plusnya. Jadi kalau yang max itu yang plusnya, artinya sebelah kirinya. Kemudian yang minnya itu adalah sebelah kanannya untuk apa namanya? Untuk ngelihatnya lah ya, kayak gitu. Maksimumnya, maksimum sebelah kanan dan maksimum sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat kayak gini ya jadinya. Oke, bisa lihat ya. Kita ini turunin dulu deh sensitifnya. Nah, kalau kita lihat jadi kayak gini. Jadi maksimumnya nih, ini mentok, ini udah mentok banget. Kemudian sebelah kiri pun sama di sini. Ini mentok juga nih. Nih ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, nah kemudian yang atas juga sama. Yang atas juga sama. Di sini akan kita kurangin. Ya, di sini kalau kita lihat ini yang mana nih? Yang atas berarti ya. Kita kurangin lagi. Oh, sorry, ini yang bawah. Yang min ini yang bawah. Jadi yang ke bawah. Yang ke bawah tuh, nah segini kita bisa lihat ya. Dia mentoknya segini. Nah, oke. Jadi apa lah ya segini ya. Di 22. Oke, ini juga kita kasih 22. Atau oh enggak. Kurang. Tambahin lagi. Terus nah, segini kali ya. Oke, sip. Oke, kita coba play dan hasilnya seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi dia tetap ada animasi dari si idolnya, dari animasi yang bawaannya ya, yang tadinya kita bikin animasinya gitu. Kemudian dia juga tetap ngikutin pergerakan dari si apa namanya? si mouse-nya ini ya. Kayak gitu. Oke, nah kemudian misalkan kita pengen badannya juga gitu kan. Jadi badannya juga kayak sedikit ngikutin gitu kan. Cuma biasanya badan itu agak delay gitu kan. Jadi kepala dulu baru badan kayak gitu. Nah, kita tinggal copy paste aja. Copy paste dulu ini aja dua nih. Kita duplicate, taruh ke atas. Ya. Kemudian ini kan kepala, misalkan kita jadi ini badan gitu. Controller badan. Kemudian ini track badan. Kayak gitu ya. Nah, sama halnya kayak tadi. Nah, kita seleksi dulu yang bone-nya. Nah, kita pilih yang badannya nih yang mau yang mana. Mau kakinya ini kan, kalau ini kan dia sama kaki nih, ya kan. Kalau ini kan cuma atasnya doang gitu. Oke, misalkan kita pengen yang ini aja nih ya, yang dari perut lah ya, dari perut ke atas. Sama kayak tadi, kita tambahkan track to juga. Kemudian untuk targetnya kita pilih yang badan, kayak gitu. Yang badan, wih, keren nih posenya nih. Oke, sama kayak tadi kita cari posisi yang pas juga, ya, kayak gini ya. Nah, ini posisi yang pas ya, kayak tadi gitu kan. Nah, kita tinggal posisikan aja. Dia posisinya mau kayak gimana nih? Lurusnya kita mau kayak gini kah atau gini gitu kan, terserah. Kayak gitu. Oke. Tarik ke atas, ini tarik lagi ke bawah. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, cuma nih, ada cumanya nih. Tapi kalau misalkan yang apa namanya? Ada ya, kalau misalkan yang badan ini kan dia hanya boleh ngelihat ke kanan sama ke kiri ya. Jadi dia nggak akan ke atas juga kayak gitu, nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini, kita akan coba play. Sorry. Kita akan coba play. No, dia akan kayak gitu juga ya. Jadi aneh sebenarnya ngelihatnya, ya kan? Aneh sebenarnya ngelihatnya. Jadi ya masa ya bisa kayak gitu kan. Nah, jadi ya nggak normal lah intinya kayak gitu. Nggak normal nih kalau misalkan orang lihat kayak gini kan, sampai badan-badannya. Bisa kan cuma kepalanya doang. Nah, kalau misalkan untuk yang badan, kita tinggal atur yang ini aja nih. Kita tinggal nonaktifin yang Y axis. Yang X sama Y. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan, tadi kan kita tahu kalau misalkan, kata gue tadi, kalau misalkan yang Z itu hanya kanan sama kiri. Sedangkan yang X itu atas sama bawah. Kayak gitu ya. Jadi kita akan nonaktifkan dia
atas sama bawahnya. Jadi cuma yang kanan kirinya aja. Oke, kita coba kayak gini. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, bisa lihat ya. Jadi perhatiin nih yang ini nih. Yang ini walaupun kita mouse yang ke atasin, dia nggak akan bisa ke atas. Dia cuma bisa gerak kanan kirinya aja. Kita lihat, no, lihat. Ini mouse ke atas nih, tapi dia nggak gerak ke atas. Dia cuma bisa kanan kirinya aja kayak gitu. Oke. Nah, kemudian untuk badannya biasanya kan suka ada agak slow gitu lah ya. Agak slow gitu, jadi ngikutin lah gitu kan, dari jika ada slownya gitu. Nah, di sini kita tinggal klik aja untuk slow parent, yang artinya dia akan mengikuti tapi dengan ada delaynya. Semakin besar dia delaynya semakin lama juga. Kita akan coba play. Nah, kayak gitu lihat. Nah, badannya jadi nggak seaktif si kepalanya ini. Jadi kan kepalanya duluan baru si badan, kepalanya duluan baru si badan kayak gitu. Kita tambahin lagi di sini biar lebih jelas. Oke, kita bisa lihat kayak gitu ya. Jadi si badannya ini dia lebih lama responnya daripada si kepala kayak gitu. Ini dia itu kan nanti di sini yang si playernya ini nanti harusnya kita menggunakan yang namanya controller dari si karakternya ini ya. Jadi kan kalau misalkan nanti kalau emang dia udah bisa dijalanin, harusnya dia punya namanya controllernya di sini. Ya, ini untuk fisiknya dia lah kayak gitu. Nah, ini yang akan menjadi apa namanya, si pergerakan dari si yang kakinya ini. Sorry gua nggak connect ke situ. Gua connect lebih ke ini. Nah, oke. Kita akan coba aja di sini ya. Kita akan coba bikin. Oke, di sini kita akan hilangin dulu dia mana nih teksturnya, jadi wire, kemudian di sininya invisible. Oke, jadi yang si bone ini kita akan parentkan dulu, Ctrl P, kemudian object. Nah, ini yang akan jadi controller si kakinya. Sorry, gua baru nge. Oke, di sini misalkan mana mouse, kemudian di sini movement, kemudian di sininya mana mouse juga, kemudian di sininya look. Nah, di sini yang bakalan kita pakai cuma yang Z-nya doang ya. Kita coba play. Nah, kayak gini ya. Kita bisa lihat. Jadi kalau untuk yang kaki itu kita pasangkan di controllernya kayak gitu ya. Jadi yang menggerakkan kaki itu adalah si controller kayak gitu ya. Oke, ya mungkin itu aja tutorial dari gua untuk video kali ini, dan stay tune terus di channel gua. Jadi gua mohon maaf belum bisa ngupload yang tutorial seri yang kemarin itu, yang jamur itu, dan mungkin besok bakalan gue upload lagi satu video ya. Oke, terima kasih, itu aja dari gue, Lukman Hidayat. Selamat berjumpa lagi di video-video tutorial Blender Game Engine selanjutnya.